Obrolan seputar farmasi. Halo Sobat Obsesi, kembali lagi di Obsesi bulan Mei. Special Edition kali ini kita akan membahas soal ISMA nih. Sebelumnya kenalin dulu aku Noel yang akan jadi host buat Obsesi, obrolan seputar farmasi pada kali ini. Dan kita udah kedatangan tamu-tamu spesial award di ISMA yang keren banget dari Fakultas Farmasi. Teman-teman kita dari angkatan 2021 nih. Di sini udah ada Evelyn sama Hansel. Mungkin bisa perkenalan diri lebih lanjut dulu nih, biar teman-teman farmasi yang lain bisa semakin kenal sama kalian. Mungkin dari nama, kelas, sama angkatan. Boleh dari Eve dulu. Oke, halo semua. Aku Evelyn dari kelas D angkatan 2021. Aku di sini sebagai awardee ISMA 2024 from Western University, Canada. Oke, Bro Hansel. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Hansal Alexander. Aku dari kelas B angkatan 2021. Puji Tuhan menjadi ISMA Awardee 2024 to University of Szeged, Hungary. Wah, keren banget. Memang nggak diragukan ya, award di ISMA ini pasti orang-orang yang keren-keren banget. Mungkin biar lebih cair nih suasananya, kita ngobrolin kabar dulu deh hari ini. Gimana dari kalian? Hari ini kesibukannya, kabarnya gimana? Oke, kabarnya baik sih ya, Eve ya. Kalau Juga aku baik. tadi sempat ngastos dulu di DTPO 1 sama teman-teman. Ya selebihnya kesibukannya ya mungkin praktikum dan seperti mahasiswa farmasi umumnya lah. Kalau aku juga sama dari pagi di kampus buat DTPO, terus tadi menghadapi Far dulu. Asik. Untung aman hari ini, jadi ya manageable life. Oke, glad to hear that from you guys. Dan mungkin sebelum kita lanjut ngobrolin soal ISMA lebih dalam, mungkin karena belum semua teman-teman juga mungkin tahu atau kenal nih tentang ISMA ini tuh apa sih sebenarnya, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut dulu nih soal ISMA itu gimana. Mungkin dari Eve dulu boleh. Oke, jadi ISMA itu program beasiswa yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek dan bekerja sama dengan LPDP untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa vokasi maupun sarjana dari seluruh Indonesia untuk melakukan exchange selama 1 semester di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia. Wow, keren banget. Berarti basicnya itu memang kegiatan exchange gitu ya buat ISMA ini. Yep, benar. Oh, keren banget. Dari kalian, kenapa kok bisa minat nih ke kegiatan exchange ini? Kira-kira ada motivasi kah atau motif tertentu kenapa mau exchange? Kalau aku sih memang pengen exchange itu karena aku pengen aja melihat perspektif lain, gimana sih orang-orang dari mungkin yang jauh secara geografis dan kultural kita, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalani hari. Jadi eh, kesempatan atau tawaran untuk bisa merasakan suatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang unik, itu yang mendorong aku kemudian untuk kayaknya pengen deh coba exchange gitu. Kalau itu gimana? Menarik, Oke. menarik. Kalau aku sendiri kurang lebih sama dari sisi kayak culturalnya aku merasa bahwa ya emang exchange itu the only way to feel the cultural differences between each Hmm. country, dan selain cultural kita juga academic of course, Hmm. dan menurutku insight yang kita dapat dari lingkungan akademik yang berbeda di universitas kita nantinya itu jadi uh, kayak special Hmm. things we get from Hmm. exchange. Not only that, kita juga dapat motivasi dari keluarga, our loved ones, of course, Hmm. to make them proud, of course. So that's one of my biggest motivation. Oke. Dari yang aku tangkap dari jawaban kalian itu ada satu hal yang interesting. Itu diawali dari apa ya, bisa dibilang keingintahuan gitu ya untuk bisa mengembangkan diri lebih lanjut. Khususnya dari ya tadi dari budaya, dari academic perspective juga. Terus motivasinya juga tadi keren banget dari Eve sama Hansel, dua-duanya beneran apa ya, bikin merinding gitu loh. Dengar motivasi dari Wardisma gitu, kayak keren-keren. Terus buat program yang kalian ambil itu isinya apa aja sih kalau boleh tahu, dan berapa lama ya buat di ISMA ini, dan kenapa tertarik? Tadi kalau Hansel dari Zaget di Hungary, dari FE di Western Uni Canada, itu kenapa pilih di sana juga kayak gitu? Oke. Kalau dari aku mungkin dari programnya sendiri, coursesnya aku ngambil di 2 jurusan utama. Pertama itu jurusan kesehatan, so I'm taking
advancement in medicine with biophysics. Jadi itu salah satu courses yang aku ambil terkait kesehatan. Namun aku juga ngambil courses lintas jurusan mengenai climate change and also sustainability. Jadi menurut aku kedepannya courses itu yang bakalan kepake di jurusan kita di farmasi dan juga advancing like in the future generations, sustainability is obviously something really important. Jadi aku ngambil courses itu. Terus kenapa Western? Karena Western sendiri itu salah satu universitas yang academically very diverse. Jadi studentsnya comes from a lot of different places dan mereka tuh sangat fokus ke research, which is something that I'm really interested in. Jadi itu salah satu alasan kenapa aku milih Western. Oke, menarik banget sih. Kalau dari Hansel gimana nih? Pertimbangannya? Aku ada cerita khusus nih. Wih. Boleh aku sampaikan? Boleh banget. Jadi teman-teman ingat ya, mungkin kalau tahun 2019 dunia sempat terkena COVID pandemic, ya kan sekarang itu ada pengembangan vaksin yang namanya mRNA, yang itu adalah terobosan baru. Sebelumnya itu masih menggunakan ya bagian dari virus, tapi sekarang kita udah masuk ke genetiknya mRNA. Nah, salah satu penemu mRNA itu adalah Katalin Karikó. Dan guess what? Alma maternya dari mana? University of Zagreb. Interesting. Ya, jadi beberapa tahun lalu juga beliau mendapat Nobel di bidang kedokteran karena penemuannya ini. Jadi itu adalah salah satu hal yang pengen University of Zagreb nih alma maternya. Jadi kayak menarik kan. Jadi itu kenapa aku pilih University of Zagreb. Dan buat coursesnya juga aku merencanakan buat ngambil yang farmasi ya karena seperti tujuan awalku karena pengen di pengembangan obat dan healthcare ke depannya. Jadi aku mengambil pharmaceutical analysis, itu kayak analisis farmasi ya kalau di sini. Kemudian ada biotech, kemudian juga ada pharmacy care, dan juga terakhir itu ada word pharmacy. Jadi dia itu kayak farmakoterapi tapi berdasarkan deskripsi course-nya kita bakal belajarnya itu di setting rawat inap pasien, patient bed setting. Jadi aku penasaran juga untuk gimana nih, gimana sih kalau di Eropa itu mereka peran farmasisnya itu seperti apa? Kalau jadi itu yang memotivasi aku untuk pilih di University of Zagreb. Nyata apa ya, pertimbangannya memang tentunya kayak tadi yang udah dibilang sama teman-teman, banyak banget yang pasti dipertimbangin. Ada dari faktor interest masing-masing juga, ada faktor dari apa ya, bisa dibilang perkembangan dunia itu sendiri juga gitu kan. Jadi kayak itu mempengaruhi buat pertimbangan teman-teman juga biar apa ya, buat memantapkan diri nih, aku mau pilih di mana gitu. Itu penting banget juga ya berarti ya. Oke, terus buat programnya sendiri berapa lama ya? Kalau dari kalian masing-masing? Kalau aku sendiri programnya 5 bulan. 5 bulan? Kalau Hansel? Kalau ISMA itu dia beragam ya durasinya tergantung host university. Jadi kalau FM mungkin tadi 5 bulan, aku sekitar 6 bulan. 6 bulan? Yes. Itu kapan? Jadi dari bulan apa sampai bulan apa kalau boleh tahu? Kalau aku dari Agustus akhir sampai Januari awal. Oke. Kalau aku dari awal September sampai dengan awal Februari. Jadi 6 bulan. Oke. Dan apa ya, kan bisa dibilang itu kan memotong waktu perkuliahan dan bukan cuma memotong tapi beneran apa ya, bisa dibilang tanda kutip cuti kuliah gitu ya, karena itu beneran ngambilnya itu kayak setengah atau bahkan lebih dari setengah semester depan kita ya kan. Jadi aku jadi penasaran nih kalau misalkan nanti ISMA gitu, apakah bakal apa ya, bisa fully covered, maksudnya ada penggantian SKS kah, kemudian itu kan lama juga ya, tadi 5 bulan, 6 bulan. Dari segi materinya kan juga nggak bisa dipungkiri kegiatan exchange itu pasti akan memungut biaya. Dan di luar negeri juga kan pasti materi yang digunakan ya nggak sedikit juga, nggak bisa dibilang sedikit karena dalam jangka waktu yang lama. Jadi mungkin aku penasaran terkait ini, apa sih namanya, penggantian itu tadi SKS sama penggantian biayanya dari kalian. Itu mungkin ada sistem tertentu kah dari ISMA atau dari fakultas kita juga gitu? Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau dari ISMA sendiri itu kan karena dia suatu
program yang resmi juga disponsori oleh Kemendikbudristek. Jadi sebenarnya mereka itu sudah menyiapkan regulasi di mana buat yang mengikuti ISMA itu akan ada pengakuan 20 SKS sebenarnya. Gitu. Cuman teknisnya bagaimana pengakuan itu sendiri mungkin very Dependable. between ini ya university. Jadi tapi dari segi regulasi juga sebenarnya udah dirancang bagaimana ISMA itu dapat diakui untuk 20 SKS. Gitu. Kemudian untuk biaya karena kita berdua dari ISMA reguler ya. Jadi itu mostly udah di cover sama pemerintah atau kalau mau lebih tepatnya itu melalui LPDP ya untuk pengelola dana pendidikannya gitu. Oke, mungkin aku nambah juga ya. Jadi kalau soal SKS sendiri, benar kata Hansel, kita itu udah diregulasikan bahwa harus ada konversi SKS sebesar 20 tadi. Jadi sebenarnya still it depends. Tiap universitas pasti beda regulasinya. Kalau untuk FF Uner sendiri itu sangat suportif sebenarnya untuk ISMA. Jadi dari Pak Kaprodi kita sendiri, Pak Cis, sudah mendukung dan memastikan bahwa kita yang mengikuti ISMA tuh tidak akan telat lulusnya. Beberapa universitas itu telat loh, karena emang mungkin regulasinya nggak bisa mengakomodasi hal itu. Tapi untuk FF Uner sendiri kita bakalan tetap lulus tepat waktu, dan untuk konversinya itu berdasarkan matkul yang kita ambil. Jadi it still depends, makanya dianjurkan mengambil matkul farmasi of course. Tapi dari ISMA juga sebenarnya lebih support lintas jurusan juga. So it's good to have both in your courses. Dan untuk biaya, again kita tadi ISMA regular, jadi biayanya fully funded. Tapi ada beberapa tipe tipe pemilihan untuk ISMA, not only regular, ada juga afirmasi itu untuk teman-teman yang dapat KIPK dan juga bidik misi. Ada juga co-funding, itu sebagian dari pemerintah, sebagian dari awardee-nya. Dan yang terakhir, yang paling baru tahun ini, ISMA Entrepreneur. Now that's a new one. Jadi itu mereka bikin planning bisnis dan dibawa ke universitas. Wow. Oh shoot. Banyak. Wow, itu aku sampai speechless bahkan. Kayak denger iya satu banyak informasi baru yang bahkan aku baru tahu gitu loh. Jadi kayak tadi ada jenis-jenis ISMA-nya, ada banyak banget ternyata ya. Dan kalian berdua sama-sama dari ISMA regular. Dan dari benefit dan fundingnya itu disupport banget juga sama pemerintah. Terus dari fakultas kita tercinta, Fakultas Farmasi FF Uner ini juga sangat mendukung terkait ketepatan waktu buat mahasiswa yang lulus. Jadi bisa dibilang fakultas ini beneran mengapresiasi dan beneran mau membantu dan menunjang mahasiswanya untuk bisa mendapatkan pengalaman lebih, salah satunya dari kegiatan exchange di ISMA ini. Tapi juga tetap secara akademik kelulusannya juga tetap disupport biar bisa tepat waktu. Seneng banget dengernya. Jadi wow, ini sangat memotivasi aku harap buat adik-adik kita yang mungkin ada plan buat exchange juga. ISMA ini bisa sangat di-consider banget buat bisa diikuti gitu ya. Ngedengar benefit dan support dari fakultas dan pemerintah juga tadi. Gitu. Mungkin tadi kan udah ada beberapa benefit yang teman-teman utarain. Nah, mungkin aku pengen tahu benefit lain yang teman-teman udah dapat, atau mungkin ada targeted benefit yang pengen dicari, atau ada goals tertentu juga kah dari ikut ISMA ini? Kayak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, benefits bukan cuman social and academic like exchange, tapi bahkan pas selection process, aku realize bahwa mengikuti ISMA tuh give me the chance to actually like know myself way more. Karena ISMA itu nanti kita bahas lebih lanjut mungkin, tapi ada essay, di mana essay itu kita harus benar-benar deep dive our aspirations seperti apa, our motivations apa, dan itu beneran waktu buat kayak know yourself more. Dan itu menurutku salah satu hal yang unik dari ISMA karena they give you that chance as well. Terus untuk targeted benefit pas di sana, I plan to broaden my networking as well, especially dengan mahasiswa-mahasiswa farmasi di Kanada juga, dan hopefully those networkings can like bring fruit in the future. Ya, betul. Kalau EV dari bahkan tadi benefitnya sebelum kita ini ya, Iya, selama proses bahkan seleksi kita dari udah seleksi. dapat.
salah satu hal yang pengen aku highlight juga selama proses persiapan itu adalah kita itu benar-benar dilatih buat proaktif. Karena bukan banyak dalam artian mengintimidasi ya, tapi memang ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan buat di antaranya kita juga mungkin harus berhadapan dengan birokrasi, misal pengurusan buat akte, SKBN. Jadi itu benar-benar melatih kita kalau mungkin yang sebelumnya kita tergolong pasif, kita kayak kayak menunggu dulu. Tapi kalau untuk mendapatkan ISMA ini kita benar-benar harus dituntut proaktif ya, karena kalau nggak datang dari diri sendiri, motivasi yang kuat itu bakal kewalahan sendiri juga buat nyiapin seleksinya. So ya, jadi benefitnya itu dari ketika kita mempersiapkan itu juga seperti mengenal diri sendiri, tetapi juga melatih kita itu biar lebih proaktif. Gimana sih kita planning buat nyelesain berkas-berkas itu, meskipun ya di farmasi ini kita tahu sendiri lah, ya jadwalnya kan sangat demanding, tapi jadi itu benar-benar melatih kita buat bisa planning lebih matang gitu. Wow, bahkan sampai philosophically tadi dari persiapan itu udah kayak apa ya, bisa dibilang mencoba buat mengenali diri lebih lanjut kayak gitu-gitu. Dan wow, kayak ISMA ini it's something different dan dan memang menarik banget gitu loh buat bisa diikuti. Lagi bisa sampai jadi awardee, itu aku nggak kebayang sih nanti bakal dapat networking kayak gimana, ngembangin networking skill itself juga kan. Jadi kayak keren banget. Dan mungkin karena kita udah ngomongin selection process, kita mungkin bahas dari sana juga gitu ya. Kita bahas dari sana dulu gitu loh. Dari selection process ini menurut kalian gimana sih seleksinya? Susahkah? Terus ya gimana deh dari proses seleksinya itu sendiri? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau susah gampang tuh, wah kayaknya relatif ya. Kalau Korea agak susah ya. Tapi yang pasti adalah membutuhkan planning. Membutuhkan planning. Seperti aku bilang tadi, ada beberapa hal itu yang gak bisa kayak satu hari itu selesai. Sehingga kita perlu rencanain matang-matang. Aku ambil contoh misalnya kayak kemampuan bahasa Inggris. Itu kan kita, well, if you really that confident with your English skill, then you can just take it without any preparation. Tapi untuk aku sendiri sih, aku at least memahami lah nanti pola pertanyaannya itu kayak gimana, kemudian sistemnya kayak gimana. So ada beberapa hal yang memang perlu persiapan. Kemudian juga essay itu kan kita harus mengenali diri sendiri, yang mana itu nggak bisa, ya mungkin sulit ya buat selesai dengan cepat ya. Kalau bagiku sendiri bagian essay yang mungkin yang paling membutuhkan waktu, karena kita itu benar-benar menggali kenapa sih kita pengen join ISMA, kenapa kita adalah kandidat yang paling sesuai untuk mendapatkan ibaratnya uang negara kan ya. Kita harus sebelum meyakinkan penyeleksi, kita harus meyakinkan diri sendiri. Kenapa saya adalah kandidat yang patut diperhitungkan. Kayak gitu. Mungkin dari FW. Kalau aku namain lagi, again, hard or not, relative. Pasti. Tapi buat aku hard. Buat aku sih hard ya. Jadi again the same thing. Kayak kalian mau dapat uang negara yang sebanyak itu, it's not gonna be easy of course. Dan sebanyak kita tahun ini tuh applicants-nya about 12,000 applicants for spot yang nggak nyampe 5.000. So far kayaknya 3.000 lebih. Jadi it's really competitive of course, dan that's the reason why kalian harus benar-benar nyiapin diri. Dan to do that, again, you have to be proactive. Bukan cuma proaktif aja, kalian juga time management harus benar-benar bagus banget. Jadi kalau aku sendiri tadi EPT dan juga essay, aku time managementnya dengan cara aku fokusin di EPT-nya dulu, karena you have to take that test, dan tes itu kadang beberapa kali harus retake karena ada invalid lah, banyak masalah soal itu, banyak faktor lah ya. Jangan, don't let those kind of things like stop you from actually applying. Jadi benar-benar manage your time well. Kalau aku bikin time oriented goals. Jadi misalnya minggu pertama aku belajar subtes ini, minggu kedua aku belajar subtes ini, gitu. Dan untuk essay same thing, aku allocate beberapa hari untuk nulis, dan aku waktu pendaftaran ada mentor. Jadi mentorku itu temanku yang dari alumni ISMA 2023. Jadi aku seminggu nulis, and then I gave my draft to her, dan aku dapat revisions.
I revised it, dikasih lagi, persuade lagi, revise lagi. That's the kind of thing you have to go through to actually like get this chance. So yeah, it's really hard. Jadi hard di sini bukan apa ya, bukan buat nakutin teman-teman semua, cuma memang istilahnya apa ya, hard itu sulit karena beneran harus serius, harus commit buat ikut. Jadi kayak tadi yang Hansel bilang gitu ya, sebelum kita meyakini orang lain buat memilih kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Ya, jadi kayak apa ya, nggak boleh tanda kutip disepelekan. Jadi beneran harus, kalau pengen ikut harus komit dari awal gitu ya. Nah, kemudian buat proses seleksinya ini bisa dilihat dari mana sih informasi kalau mau daftar buat ikut ISMA itu? Oke, kalau informasi mau ikut ISMA, tentu informasi yang utamanya itu dari webpage-nya langsung ya ISMA. Di situ ada ya perkenalan umum terkait ISMA, kemudian host university teman-teman yang bisa teman-teman pilih, termasuk juga periodenya, karena seperti yang kita bilang tadi, tiap universitas mungkin academic periodnya berbeda. Jadi teman-teman mau mempertimbangkan itu juga. Kemudian coursesnya juga basically all the essential stuff you can find it di website resminya. Tapi kalau mau lebih dalam atau mau cari informasi lainnya, kebetulan dari Erlangga Global Engagement, dari kantor urusan internasionalnya di UNER, mereka juga provide information gitu. Dan aku juga sempat ikut bootcampnya mereka, ISMA Bootcamp, di mana ada sesi sharing dari alumni juga. So saya rasa kalau sekarang tuh udah lumayan banyak ya media-media informasi yang teman-teman gunakan bisa untuk mencari terkait ISMA ini. But make sure cross check lagi informasi yang ada, karena kan apalagi kalau di media sosial ya nggak semua itu valid. So just consider that gitu. Kalau buat aku the same thing, official always website atau Instagram account-nya ISMA juga ada. Itu they update the information there first actually for some occasion. Jadi obviously follow it, notifications nyala. Selain the official accounts, social media like Twitter, itu ada base buat manifest ISMA ada. Itu seru banget. Jadi kalian di sana bisa ketemu teman baru, teman seperjuangan buat ISMA 2025 maybe. Dan selain itu juga ada grup Telegram ISMA Fighters. Jadi itu dibuat oleh ISMA Alumni Club. Yang merupakan alumni club yang diakui oleh ISMA RI, jadi it's official. Dan di sana of course you can meet a lot of new friends, berjuang bersama, nyiapin berkas bareng-bareng, tanya-tanya lebih lanjut juga. Jadi those are the sources you can Jadi sambil nyari informasi bisa still have some fun sambil nyari informasi gitu juga ya. Jadi kayak nambah motivasi nggak sih buat bisa ikut atau daftar ke ISMA itu sendiri. Oke, mungkin tadi kan udah ada banyak hal yang kalian sampaikan soal seleksinya, tapi mungkin aku pengen nanya soal highlight yang penting banget, yang apa yang benar-benar perlu diperhatiin selain dari yang tadi udah dijelasin dari essay sama EPT juga English Proficiency Test, yang penting banget juga itu kan udah di highlight. Nah mungkin ada hal-hal lain yang perlu disiapin, apalagi yang khususnya yang lebih harus disiapin in advance gitu dari jauh-jauh hari juga kayak gitu, itu apa ya dari proses seleksinya? Yang dari jauh-jauh hari ya. I think semua yang terkait birokrasi itu perlu disiapin dari jauh hari. Salah satunya mungkin academic transcript, karena itu perlu di dalam bahasa Inggris. Kemudian juga apa lagi ya passport, guys. Even if you don't know if you're gonna be accepted or not, passport itu selalu penting buat di-update lagi, diperbarui lagi in advance. Jadi kalau kalian mau exchange dan beneran serius, ya udah bikin aja kan. I see. You'll lose nothing juga kan. Jadi ya udah bikin aja passport. Selain itu I think that's all to be honest ya. Soalnya yang pernah aku dengar itu bahkan kayak social media kalian kayak LinkedIn gitu-gitu juga itu CV kalian dari ya bahkan kayak dari social media kalian itu aku pernah dengar dicek. Itu bener juga nggak ya gitu? Itu diceknya setelah kalian diterima buat interview. Jadi kalau kalian masuk di grup Telegram ISMA itu kadang
kalau cek LinkedIn, dilihat dari orang dari ini nih, kayaknya ISMA ya. Kebanyakan tinggi tuh nebak-nebak doang, nggak ada official information ya guys. Oh, I see. But most likely iya, Oh, karena okay. you're gonna get interviewed by people from the academic world, jadi you're gonna do background check. Oh, I see. Ya, tapi regardless mau ikut ISMA atau enggak, memang paspor perlu Oh, disiapin sih, karena itu it could save you a lot from stress. Kalau kamu, at least kamu udah ada pegangan, satu kekhawatiran udah Stress dan hilang. duit, Iya, gitu. percepatan mahal. Betul. 1 juta. Mahal. Dan kenapa salah satu kalian harus persiapkan juga, karena ketika kemarin mau bikin itu kantor imigrasi pada penuh semua guys. At least harus tunggu 1 bulan. Benar. Jadi bayangin kalau kalian mau mepet-mepet baru bikin paspor, wah itu pertama udah stres Iya. cari kantor imigrasi. Mahal juga. But to add, ISMA kalau baru application, they don't need your passport number. Jadi itu gak apa-apa ya guys. Kalau kalian tiba-tiba ini baru dapat info sekarang dan pembukaannya kayak dikit lagi, belum ada pasport gak apa-apa. Tapi make sure you do make it soon. Yes. As soon as possible lah ya, secepat mungkin kalau bisa. Oke. Terus terkait ini ya, tadi kan banyak persiapan yang memang udah harus disiapin dari jauh-jauh hari juga gitu kan. Nah, menurut kalian kapan sih waktu ideal buat persiapan ini? Apakah dari semester 1 buat lompat ke pelaksanaan ISMA itu kan semester 5 sama 7 berarti ya? Ya, buat mahasiswa semester 5 sama 7, pendaftaran di semester sebelumnya 4 dan 6. Kira-kira kapan sih waktu yang ideal buat mulai nyiapin itu, dan apakah menurut kalian ada kata terlambat buat nyiapin itu semua? Oke. Kalau dari aku, kata terlambat gak ada. Gak ada. Karena aku sebenarnya dulu, to be honest, aku baru mulai pendaftaran itu setelah pendaftarannya dibuka. Jadi it was January 21st I think, dan aku setelah itu baru mulai menyiapkan semuanya. And at that time aku mikirnya udah terlambat banget nih, gak mungkin lah dapat, tapi coba aja. Karena waktu itu aku dimotivate oleh my mentor juga, Kak Heidi waktu itu. She told me just try it, you'll lose nothing kan. Jadi ya udah, I tried it, and in the end I got through. So there's no such thing as too late. Nah, idealnya kapan? Idealnya most people start December untuk EPT. Jadi EPT preparation about 1 month. Terus Januari buat essay. Karena pembukaan ISMA itu usually Januari akhir. Jadi 1 month for EPT, 1 month for essay, itu usually the ideal amount of time. Betul. Ya, jadi meskipun nggak ada istilah terlambat, ya aku setuju banget dengan EV, but nggak ada salahnya juga kita persiapan early ya, karena ISMA sama dengan beberapa program funding lainnya tentu membutuhkan kayak pengalaman, kayak CV, kemudian juga pengalaman organisasi, mungkin kalau prestasi. So kalau ada teman-teman yang di sini nonton masih semester awal atau apa, I don't think it will be wrong if you at least mempersiapkan kalau memang mau ikutnya ISMA, try new things yang mungkin kamu juga, ya meskipun kamu masih ragu, saya masih terlalu awal. No guys, coba aja dulu, mau coba ikut organisasi, mau coba ikut prestasi. Cuman pesan aku adalah kalau mau mengikut program-program situ, don't do it for the sake of joining ISMA, tapi lakukan itu untuk perkembangan diri. Ya, motivasi ini tuh harus benar, karena aku ada beberapa kenalan yang mereka itu sangat serius ikut ISMA, which is good gitu kan. Tetapi itu menjadi sesuatu yang karena mereka dari awalnya selalu mempersiapkan diri ikut ISMA, aku mau ikut organisasi ini buat nanti keterima ISMA. But again, we cannot control the result, right? So if we come with that mindset dan hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita akan merasa sia-sia. Gitu. Dan kalau kita gunakan mindset, saya mau ikut organisasi atau saya mau ikut kegiatan tertentu karena untuk mengembangkan diri, meskipun kamu nggak dapat ISMA, mungkin ada kegiatan lain, tapi at least kamu akan selalu menang, selalu unggul, karena akhirnya targetmu tercapai untuk menjadi dirimu yang lebih baik. Just don't do it for the sake of ISMA. Yes. Oke, interesting banget. Dan ya mungkin kita lanjut ke apa ya,
ngasih tips and trick mungkin gitu ya. Buat adik-adik kita yang tertarik juga gitu ya. Abis dengar motivasi dan hopefully termotivasi dari kata-kata yang udah kalian utarain juga barusan. Sure. Mungkin mereka udah termotivasi dan udah mulai penasaran nih tips and triknya buat ISMA itu gimana sih? Apalagi kayak hal-hal teknis yang kayak tadi udah sempat dibahas juga tentang EPT. Gimana sih cara biar bisa maksimal gitu loh dari persiapan-persiapan yang harus dilakuin. Kayak gitu. Oke, jadi kalau mungkin dari seleksi dulu. Seleksi itu kan ada EPT. Kalau buat EPT, tips and triknya, try your best. If you wanna do IELTS or TOEFL, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Karena 6 bulan aja itu sebenarnya not a lot of time buat IELTS or TOEFL. It's a lot of money juga, 5 juta. Yes. It's not a small amount. Jadi, dan itu long term investment. Jadi bukan cuma buat ISMA, bisa buat S2 di luar negeri. So do it now. Kalau buat DET, kita berdua DET pakainya. It's way more cheaper, 900.000 if I'm not wrong. Jadi guys, kalau buat DET kalian bisa belajar online. There's a lot of YouTube channels. Bahkan dari DET sendiri tuh ada beberapa mock test yang mereka kasih. So use that to like gauge your score, skills. Dan dari situ kalian bisa belajarnya tuh lebih terarah. Kayak kalian kurangnya di soft for production nih, ya udah aku belajarnya production aja gitu. Misalnya kamu udah pinter di speaking, ya udah speakingnya disampingin dulu gitu. Itu buat EPT. Kalau buat essay, again, it's good to have a mentor atau teman seperjuangan yang bisa proofread essay kamu. Bahkan teman-teman yang nggak maju buat ISMA juga boleh, kayak teman Second angkatan opinion kayak, gitu ya, yeah, second it's opinion just penting. second opinion dan it's good to have. Jadi that's my tips and tricks I think. Okay. Iya. Kalau tips and trick dari aku sama ya mungkin ya, terkait yang bahasa, again, practice makes progress. I don't like to say practice makes Perfect. Oke. Practice makes progress. Oke. Jadi itu semakin banyak latihan, kita identifikasi juga kita kurangnya di mana, sehingga kita bisa fokus ke latihan ke bagian yang kita kurang. Dan juga pede sih. Aku rasa di bagian bahasa Inggris tuh harus pede, karena aku kebetulan ngajar bahasa Inggris juga di asramaku. Jadi banyak juga teman-teman asrama itu mereka pengen ISMA, tapi kendalanya adalah di PD kadang di bagian speaking. Dan kalau bagian speaking itu kan memang kita perlu banyak latihan ya. Jadi kalau kita memang nggak pede sehingga kita itu nggak pernah latihan, dampaknya ya tadi we don't have the chance to practice, karena sedangkan practice we have to do practice to make progress. Jadi confidence untuk berani mencoba, untuk berani at least to put us on the spot untuk latihan itu penting buat kemampuan bahasa Inggris. Kemudian juga essay, aku mau nambahin aja dari yang EV tadi, aku setuju 100%. Mungkin salah satu hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah browsing juga terkait ISMA. What are they looking for? So that kamu masih bisa jadi diri sendiri, tapi you can design your essay to find daerah beririsannya, kayak diagram Venn itu, oh ini diriku, ini adalah ISMA. Irisannya Yang mana nih? Karena essaynya itu sendiri kita dibatasi, I think, berapa kata ya teman? A few hundred words. Iya, Sekitaran berapa ratus gitu. Iya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi kita harus benar-benar cari tahu apa nih yang kira-kira perlu kita tonjolkan. I know some of you guys will have a lot of potential, mungkin banyak prestasi apa segala macam, tapi again, yang paling penting itu kita harus cari tahu di mana nih kita bisa beririsan, kayak gitu. Oke. Berarti underline wordnya di sini yang aku tangkap dari penjelasan teman-teman itu memperbanyak evaluasi dan refleksi diri juga buat memahami, oh diri kita kurangnya masih di mana, kita harus nge-improve yang mana dulu nih, mana yang harus kita plan ahead duluan, mana yang harus kita prioritaskan gitu bisa dibilang. Dan ya mungkin satu hal menarik yang pengen gue tanyain ke kalian juga terkait evaluasi juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa kembali nih ke masa lalu, terus apa ya bisa dibilang mengevaluasi diri kalian, kira-kira apa yang menurut kalian bisa kalian improve buat di proses seleksi atau proses persiapan bahkan sebelum seleksi dari diri kalian itu buat bisa sampai jadi award di ISMA ini tuh apa yang pengen kalian ubah atau apa yang pengen kalian improve kayak gitu. Mungkin aku dulu ya, karena aku tahun lalu juga nyoba
tapi gagal. So I'm like okay, kayak apa ya, veteran ya. Dua kali percobaan. Satu kali percobaan mungkin belum rezekinya di tahun ini. Jadi pembelajarannya adalah I don't think it's bukan buat aku sendiri ya, karena aku bersyukur seperti aku bilang tadi adalah mempersiapkan diri dengan tujuan untuk mengupgrade diri. Jadi bukan semata-mata buat Isma. Karena itu yang sering terjadi, and I know it can be devastating kalau kita itu mendapatkan hasil yang tidak kita harapkan. Itu sangat I've been there. Karena aku gagal karena kita cukup adalah rasa kecewa apa segala macam. But again, kita harus bangkit dan gunakan itu sebagai refleksi. Kita harus tahu cari kurangnya di mana, dan again cari peluang untuk mengupgrade diri menjadi diri lebih baik, bukan semata-mata buat Isma. Karena dengan kayak gitu, kalaupun teman-teman bukan rezekinya di Isma, teman-teman bakal dapat banyak kesempatan lain gitu dengan modalnya gitu. Misal kayak aku kemarin tahun lalu gagal Isma, kemudian tapi puji Tuhan karena habis itu masih sempat coba buat cari-cari beasiswa, akhirnya dapat jarum beasiswa juga selama 1 tahun. Jadi again, yang ingin aku tekankan di situ adalah motivasinya harus upgrade diri, bukan hanya untuk menautkan alasan itu untuk mengikuti satu hal tertentu gitu ya. Tapi again buat perkembangan dirimu secara umum gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sebenarnya sama kurang lebih, tapi again mungkin aku tahun ini pertama kali nyoba. I'm a first timer for this year, and thankfully I got in. But one thing I learned last year, aku tahun lalu itu takut nyoba. Nah, itu mungkin perbedaannya sama Ansel. Ansel waktu itu nyoba, aku enggak. Nah, waktu itu I made a lot of excuse. Aku kayak, ya bisa lah tahun depan aja gitu kan. Lagi sibuk nih, kayaknya udah telat juga. Nah, don't do that guys. Don't do that to yourself, okay? No. Jadi, again, just take every opportunity that appears to you. Just take it. Because you never know when it's gonna happen again. Jadi kayak misalnya kalau aku tahun ini gagal, I would be so devastated karena tahun lalu aku nggak nyoba, tahun ini gagal, regretsnya selalu ada. Tapi again, just try. Karena in the end, it's better to regret. It's better to like fail rather than to like regret. You know. Oke, jadi kayak ya itu tadi, jangan takut nyoba. Jangan melewatkan kesempatan yang ada, karena kan kita nggak tahu kapan kesempatan itu bisa datang lagi ke kita gitu kan. Dan apa ya, ya keren banget sih bisa ngelihat motivasi dan pola pikir teman-teman gimana sih biar bisa itu tadi, biar bisa komit buat ke ISMA itu gimana kayak gitu. Dan itu beneran keren dan semoga beneran bisa memotivasi memotivasi buat teman-teman farmasi lainnya gitu ya, buat bisa ikut ISMA itu tadi. Jangan takut guys. Betul. Anak farmasi UNER keren-keren semua kok. Aku yakin pasti pada bisa semua, harus berani. True. Oke, mungkin dari kalian apakah ada closing statement buat sebelum kita nutup podcast kali ini? Dari kalian? Mungkin dari Hansel dulu. Oke. Boleh. QOTD itu ada. Mungkin bukan quotes ya, tapi saya mau kasih rumus ke Waduh. Biar farmasi gitu. Jadi rumusnya itu adalah keberhasilan sama dengan persiapan dan kesempatan. Kalau kesempatan mungkin kita nggak bisa kontrol ya. Sometimes it came, ada orang yang dapat kesempatan, ada orang yang enggak. Tapi at least dari persiapan kita selalu bisa lakukan. Itu dari intrinsik, sedangkan kesempatan kan dari luar. Jadi yang teman-teman bisa lakukan untuk memaksimalkan rumus ini adalah teman-teman lakukan di bagian persiapan. Gitu. Jadi ketika kesempatannya itu datang, teman-teman udah siap. Jadi kita yang jemput kesempatannya. Betul, dibandingkan kesempatannya udah datang tapi saya belum siap. Nah, jadi kan kita nggak bisa menebak kesempatan itu bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Jadi kita fokus apa yang bisa kita kontrol, yaitu ada di persiapan. Niscaya ketika dua hal itu udah klop, persiapan dan kesempatan sama dengan keberhasilan. Mantap. Keren banget. Mus. Oke. Waduh, berat nih. Lanjutkan ini.
Oke. Mungkin nggak ada quote atau rumus ya, tapi kalau buat aku again mungkin menambahkan dari Hansel. Remember guys, ISMA itu not the only way to do exchange. Like you guys have a lot of channels. There's a lot of ways to get to Rome. So try everything as I've said, dan ingat dari awal persiapin diri kalian dulu. Benar, kalian harus siap untuk kesempatan itu. Jadi dari semester 1 kalian mulai masuk organisasi, masuk BEM, masuk ini itu, prestasi dan lain-lain. It's really important. Dan another note, scholarships doesn't only view academics. Jadi kalian jangan kayak minder kalau misalnya akademiknya mungkin nggak sebagus yang lain. It's not a big problem guys. Jadi as long as you're doing good at least academic wise, focus on your leadership skills as well, karena most scholarships now they're looking for leaders, not just academically smart, but also like being able to be the youth leader for those around you. That's what they're looking for. So make sure develop yourself in your soft skills as well, not just your hard skills. So yeah, mungkin dari aku. Berarti kata kuncinya adalah mempersiapkan diri kalian. Kembangin diri sebaik-baiknya, dan ketika kesempatan itu tiba kalian udah siap, dan yang namanya usaha kalian sebelumnya itu development yang udah kalian perjuangin nggak akan sia-sia gitu ya. Okay, so that's about to wrap this session for Obsesi. Makasih banyak banget buat Hansel dan Eve buat waktunya dan insight-insight yang udah dikasih, tips and trick, motivasinya, kata-katanya, rumusnya buat teman-teman farmasi lain. Semoga harapannya bisa semakin banyak benih-benih yang bisa tumbuh nih buat ikut ISMA. Dan bukan cuma ISMA aja, kayak tadi banyak banyak kesempatan ya. Banyak kesempatan lain juga buat jadi bukan cuma ISMA aja kesempatan yang ada, tapi banyak kesempatan lain kalau memang minatnya ke bidang exchange buat dapat apapun itu yang kalian targetkan. Tapi memang ada banyak banget kesempatan lain yang tentunya bisa teman-teman kejar kayak gitu. Dan ya, aku juga wish you guys good luck buat persiapan selanjutnya sampai ke program ISMA-nya selesai. Ditunggu nanti insight-insight barunya pas udah selesai programnya ya. Dan semoga siap jadi, kalau kalian bilang tadi kan mentor penting. Semoga siap jadi mentor buat adik-adiknya juga nanti ya. Oke. Siap ditunggu. ISMA 2025. Oke, sekali lagi thank you buat ya sharing dan insight-nya, dan buat teman-teman sobat Obsesi, thank you juga waktunya udah nonton Obsesi kali ini. Semoga Obsesi kali ini di bulan Mei ini spesial buat ISMA bisa memotivasi dan menumbuhkan minat buat teman-teman semua supaya bisa lebih lagi minat ke ISMA. Dan semoga kalau memang misal belum minat ke ISMA atau minat ke kegiatan exchange, insight-insight yang tadi udah dikasih itu juga bisa memotivasi teman-teman buat develop more, buat bisa berkembang buat diri kalian sendiri kayak gitu. Dan ya, terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu di episode Obsesi berikutnya. Bye-bye.